Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo sahabat penyuluh, berjumpa kembali dengan saya Mary dalam acara Ngorte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Ngorte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber penyuluh agama Hindu Kabupaten Buleleng, yaitu Bapak Iputu Wahyu Wirayuda SS. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabar Pak Wahyu? Iya, becik. Ya, dan sudah persiapan untuk Hari Raya Kuningan? Ya, tentu sudah. Iya, dan sahabat penyuluh, kita berbicara tentang Kuningan karena kita masih berada di momen Hari Raya Galungan dan juga Kuningan. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Kuningan. Justru ini akan menjadi sebuah perbincangan hangat. Karena hari ini kita akan membahas tentang penghormatan terhadap harta benda. Apakah itu di Tumpak Landap atau di Tumpak Kuningan. Karena yang sudah kita ketahui dan sudah terjadi sebelumnya, fenomena-fenomena yang terjadi bahwa pemujaan seperti mobil, sepeda motor, harta benda itu dirayakan di Tumpak Landap. Tapi ada yang juga menyatakan bahwa itu dirayakan di Tumpak Kuningan. Nah, sekarang kita harus mencari tahu dulu bagaimana awal mulanya. Jadi kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih dari esensi Hari Raya Kuningan itu sendiri, Pak Wahyu. Mungkin bisa dijelaskan. Matur suksema Bu Mary, Om Swastiastu, pemirsa di rumah. Jadi sebelum kita berbincang, karena ini masih suasana Hari Raya Galungan dan Kuningan, jadi sebaiknya kita mengucapkan rahajeng dulu kepada para penonton, mungkin nanti yang menonton video ini, rahajeng nyangre Kuningan. Nah, Galungan kan sudah lewat. Sudah lewat. Rahajeng nyangre Kuningan. Nah, terkait dengan tadi judul yang disampaikan, kita awali dengan apa sih esensi Hari Raya Kuningan. Nah, kalau kita lihat dari katanya Kuningan, dari kata Kuningan, berasal dari yang melihat Kuningan itu pertama berasal dari kata uning. Kemudian mendapat kalau dalam bahasa Indonesia kan ada imbuhan. Namanya imbuhan, kalau dalam bahasa Bali pengater, pengater ke, kemudian pengiring an, jadinya keuningan. KU ini mengalami persandian, A dan U luluh dia menjadi vokal U, jadinya Kuningan. Nah, kata uning itu kita ketahui bersama berarti tahu, atau eling. Nah, jadi dalam momen Kuningan ini kita tahu diri gitu, tahu diri, tahu diri atas apa yang sudah kita dapatkan. Jadi kita diberkahi segala rezeki, kemudian harta benda dan sebagainya. Kita tahu diri bahwa itu adalah berkah dari Tuhan, dari Ida Sang Yang Widi Wasa. Nah, kalau kita sudah eling, kita sudah tahu, kita sudah uning, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama harus mensyukuri. Segala harta benda yang kita terima adalah rezeki dari Ida Sang Yang Widi Wasa, yang kita harus jangan lupa bersyukur. Nah, kita harus tahu diri, harus eling, harus uning atas segala yang beliau berikan. Nah, kemudian Kuningan juga kita bisa lihat bahwa asal katanya adalah ening, keeningan menjadi Kuningan. Ening niku berarti apa? Bening. Murni. Jadi kita dalam momen Kuningan ini harus menjernihkan pikiran. Menjernihkan pikiran juga kembali ke makna yang pertama, tahu diri gitu. Mengheningkan diri, introspeksi diri. Atas apa yang kita dapatkan. Kadang kan Tuhan itu Ida Sang Yang Widi Wasa tidak memberikan apa yang kita mau tapi memberikan apa yang kita butuhkan. Namun kadang kita lupa bersyukur gitu. Misalnya kita dulu kita belum punya motor. Kita bekerja nih, lama-lama kita bisa membeli motor. Nah, setelah punya motor, kita melihat teman kita punya mobil. Kita kadang tidak bersyukur gitu. Artinya selalu keinginan itu bertambah.
ketika kita mencapai satu titik, kita ingin melihat titik yang lain. Ya. Kita ingin lebih tinggi. Ya. Kadang timbul rasa iri hati. Mm-mm. Kadang juga kita senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya, betul. Pokoknya orang yang senang itu kita tidak ingin melihatnya senang. Mm-mm. Kita ingin dia menderita seperti kita, kan Ya. gitu. Nah, disinilah rasa keheningan kita, introspeksi diri kita, bahwa apa yang orang peroleh itu adalah dari perjuangan. Apa yang kita peroleh juga dari perjuangan. Kalau kita selalu melihat ke atas, tentu rasa syukur itu akan jauh dari diri kita. Ya. Sebaiknya ketika kita mencapai suatu titik, kita melihat ke bawah. Masih banyak orang yang belum seberuntung kita. Nah, itu esensi dari yang kedua dari Hari Raya Kuningan. Kemudian yang ketiga, Kuningan itu ya kuning. Kuning, Nah, ya. kuning kalau dalam Dewa Tanawa Sangga kan berada di arah barat. Mm-mm. Nah, kuning juga melambangkan kemakmuran. Ya, betul. Jadi ketika anggap kita lihat buah, kalau sudah kuning berarti buah itu sudah matang. Ya, sudah. Artinya Sudah bisa dipanen. sudah bisa dipanen. Padi menguning, jadi sudah siap panen. Jadi itu melambangkan kemakmuran. Nah, kemakmuran yang kita miliki harus kita syukuri dengan cara mengucapkan rasa terima kasih kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nah, jadi momen Kuningan ini adalah momen kita mengucapkan rasa syukur, rasa bakti dan rasa terima kasih kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa atas berkah yang sudah kita terima. Ya. Gitu. Oke, jadi itu penjelasan yang cukup bisa dimengerti pastinya ya tentang esensi Kuningan itu sendiri. Kemudian Kuningan juga identik dengan kita melakukan persembahyangan tidak boleh lebih dari jam 12 siang nih Pak Wahyu. Sedangkan di Bali ada yang melaksanakan piodalan-piodalan di Hari Raya Kuningan ini sendiri. Dan itu pun kan sembahyangnya bisa malam hari. Kemudian sebenarnya kenapa saat Kuningan justru sembahyang itu hanya boleh sampai jam 12 malam. Kemudian nanti yang odalan jam 12 siang. jam 12 siang, maaf, jam 12 siang. Tapi yang piodalan ada yang sampai malam. Nah, bagaimana itu Pak Wahyu? Oke, jadi Kuningan kita terima dari dulu. Iya, dari dulu sekali. Dari dulu sekali. Yang dari kecil taunya bahwa sembahyang saat Kuningan itu tidak boleh lewat jam 12. Jam 12. Kalau udah lewat jam 12, betarannya bermulih gitu katanya. Kalau dulu kan kita nggak bertanya, ikuti aja. Iya, ikuti. Nah, gitu konulipida. Nah, seiring perkembangan zaman, nah kita beragama banyaklah mulai kritis. Iya. Adi sing tadi jam 12, lewat jam 12. Nah, akhirnya kan barulah kita mencari sumber-sumber sastra. Nah, tiang membaca dalam Lontar Sundari Game, tiang membaca 4 Lontar Sundari Game dan 1 Lontar Geguritan Sundari Game. Jadi di sana dengan kata yang berbeda menyebutkan bahwa Sampunang Angaci Banten ngelintangin, ada yang menyebut ngelintangin, ada yang menyebut ngelangkahin Tajeg Surya. Jadi tidak menyebutkan jam di sana sebenarnya. Iya. Tapi kita beranggapan Tajeg Surya itu jam 12 siang. Jadi secara secara ilmiah lah kita lihat secara nyata bahwa Tajeg Surya itu ya jam 12. Jadi tidak boleh lewat itu. Nah, dalam Sundari Game itu dijelaskan bahwa para dewa dan yang pitare itu sampun wali ke swarga luka. Nah, jadi tahan benang Angaci Banten ngelintangin ngelangkahin Tajeg Surya. Nah, begitu. Jadi dalam Lontar Sundari Game itu disebutkan bahwa seperti itu. Perayaan Hari Raya Kuningan atau Banten Kuningan itu kita melakukan persembahan Kuningan itu tidak lewat dari jam 12 karena alasannya itu. Yang pitare dan para dewa sampun wali kekahyangan. Di beberapa daerah mungkin di Buleleng juga tradisi ngatahang. Nah, mungkin ada umat sedharma yang memiliki tradisi itu. Jadi setelah kita selesai sembahyang di rumah, di merajan dan sebagainya,
sebelum jam 12 itu ada tradisi ngatehang ide betara gitu sampai di pemesuan, sampai di depan gerbang rumah. Gerbang rumah. Karena ini saya juga baru mendengar tradisi ngatehang ini gitu. Nah kebetulan Tiang dari negara ya. Jadi di Jembrana itu ada tradisi seperti itu. Jadi setelah kita selesai sembahyang, kita mengantar, ada namanya Banten Sode. Nah, Sode itu dipersembahkan kepada Hyang Pitara, para leluhur kita. Kemudian setelah selesai sembahyang, sebelum jam 12 itu kita ngatehang sampai di depan pintu gerbang. Nah, gitu. Mungkin ada rekan-rekan atau umat sedharma yang memiliki tradisi yang sama seperti itu. Nah, jadi memang itu tradisi yang sudah kita lakukan dan memang ada dalam Sendari Gama. Nah, kemudian terkait dengan ada yang melaksanakan piodalan sampai malam. Nah, tadi di lontar Sundari Gama itu disebutkan bahwa persembahyangan atau Banten Kuningan itu sebelum jam 12. Kalau piodalan ya sampai hari itu habis ya. Silakan. Mungkin ada yang kenapa mengambil odalan malam, karena pagi menyelesaikan Hari Raya Kuningan dulu gitu, supaya tidak uber-uberan gitu. Nah, ini juga kalau dalam Sundari Gama kan disebutkan seperti itu. Kemudian kita menginterpretasikannya bahwa kenapa sebelum jam 12? Pertama, supaya tidak panas. Betul. Jadi energi matahari sebelum jam 12 dan setelah jam 12 itu kan berbeda. Yang pagi katanya menurut ilmiah itu lebih bagus untuk tubuh kita. Kemudian yang kedua, kita belajar memanajemen waktu. Kadang kan berkaitan dengan panas juga. Kadang kan kalau kita bangunnya kesiangan, apalagi kita punya anak kecil, jadinya sembahyang kan siang. Kasihan juga anak-anak. Jadi di Kuningan ini kita belajar juga memanajemen waktu. Sebelum jam 12 harus selesai. Jam berapa kita harus bangun? Jadi kita diajarkan untuk memanajemen waktu. Bangunnya lebih pagi, kemudian persiapan lebih pagi, sehingga sebelum jam 12 kita udah selesai membanten. Jadi itu banyak pelajaran yang sebenarnya bisa kita petik dari ajaran-ajaran di Hari Raya Tepuk Kuningan. Namun dalam lontar Sundari Gama tidak disebutkan sanksi atau ketika lewat. Jadi disebutkan yang Pitara sudah muali. Yang di lontar tersebut ditekankan adalah Banten Kuningan itu sendiri yang tidak boleh lewat dari jam 12 siang kan gitu ya. Berarti ini yang akan menjawab pertanyaan dari sahabat penyuluh. Jadi bukannya tidak boleh ya, tapi itu adalah mengaturkan Bantennya yang lewat dari jam 12 siang. Karena sama seperti esensi Kuningan itu sendiri yang tadi disebutkan oleh Pak Wahyu adalah tahu diri, bersyukur, cukup. Karena dengan tidak lewat dari jam itu berarti kita masih bisa melakukan kegiatan yang lainnya, kan begitu ya. Apalagi kalau zaman sekarang Kuningan itu menandakan libur sekolah akan segera berakhir. Ya, betul. Gitu. Sudah mulai siap-siap. Jadi kita manfaatkan momen Kuningan itu setelah sembahyang kita ngelungsur, kumpul bersama. Mungkin yang merantau mungkin akan bisa segera balik kan. Balik ke rantauan. Menyiapkan baju, nyetrika kan gitu. Betul sekali. Kalau kehidupannya sekarang. Jadinya Tiang melihat leluhur kita sudah jauh ke depan melihatnya. Sudah memprediksi. Sentanane nak lakar sibuk ya gini, menggawe merantau. Jadi sudah disiapkan dari sekarang gitu dah. Dan kemudian terakhir nih Pak Wahyu, setelah kita membahas secara gamblang gitu tentang esensi Kuningan, kemudian kenapa sembahyangnya tidak boleh lebih dari jam 12 siang, ini yang paling sering ditanyakan oleh para sahabat penyuluh. Nah, sebenarnya ini kan tadi sudah Pak Wahyu sampaikan bahwa di Hari Raya Kuningan itu adalah penghormatan atau terhadap kemakmuran kan gitu, kita mensyukuri atas kemakmuran. Nah, ada juga hari raya yang menghormati atau penghormatan terhadap harta benda itu dilaksanakan pada tumpuk landep seperti yang tadi kita sampaikan bahwa mempersembahyangi
sepeda motor, mobil, Hmm. itu di saat Tumpak Landep. Kemudian ada yang menyampaikan bahwa itu di Tumpak Kuningan karena itu adalah pemujaan atau penghormatan terhadap harta benda. Sebenarnya yang mana nih benar? Apakah di Tumpak Landep atau di Tumpak Kuningan kita melaksanakan penghormatan terhadap harta benda? Apalagi tadi disebutkan Kuningan itu adalah simbol dari kemakmuran. Mungkin Nggih, bisa Pak Wahyu. kembali ke Lontar Sundaregame. Ya. Kalau dalam Lontar Sundaregame, Tumpak Landep itu disebutkan landeping idep. Idep itu kan pikiran. Pikiran itu kan abstrak nih skala ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau Tumpak Landep itu kita lebih berfokus kepada senjata niskala. Artinya pikiran. Iya. Kita menajamkan pikiran. Kemudian kalau di dalam Hari Raya Kuningan itu Bantennya itu ada tamya, Iya. ada berupa senjata lah. Nah, jadi secara material. Artinya Kuningan itu kita menghormati berkah atau menghormati pemujaan kepada lebih ke senjata yang bersifat material. Nah, jadi kalau kita melihat dari dua sisi Hari Raya ini, Tumpak Landep dan Tumpak Kuningan. Jadi Tumpak Kuningan itu kalau kita lihat dari Lontar Sundaregame lebih ke material. Nah, kalau kita sudah lihat materialnya, Yang ya tentu mana? kita lihat bendanya. Kalau Tumpak Kuningan, Tumpak Landep pikiran, Tumpak Kuningan material, ya tentu mungkin lebih tepat di Hari Raya Kuningan. Karena seperti kita lihat tadi ada tamyang, tameng. Artinya senjata-senjata material itu digambarkan di dalam Hari Raya Kuningan. Ya. Nah, namun karena kebiasaan kita, tentu di Tumpak Landep masih banyak kan yang mengupacarai. Sebenarnya kalau kita lihat salah atau benar, ya nggak salah sih. Tiap hari juga ada yang mengaturkan canang ke kendaraannya. Iya, betul. Karena dalihnya sepeda motor dan mobil itu adalah senjata juga, kan gitu. Jadinya senjata bertempur saat bekerja gitu, mungkin dalihnya gitu, Pak Wahyu. Ya, kembali ke rasa syukur tadi juga kan mobil, motor, kendaraan apapun itu merupakan harta benda yang kita beroleh. Ya. Betul. Kita bersyukurnya di Hari Raya Kuningan dengan memberikan sesajen lah gitu. Kita rasa syukur kita kepada Ijo Sang Hyang Widi dengan apa yang kita sudah diberikan gitu. Ya, mungkin itu. Ya, berarti memang sebenarnya nih sahabat penyuluh, jadi saat kita menghormati atau penghormatan terhadap harta benda itu lebih tepatnya dilaksanakan di saat Tumpak Kuningan, begitu ya Pak Wahyu ya. Karena di Tumpak Landep itu sendiri kita memberikan penghormatan atau atas ketajaman pikiran kita, karena di situ sudah ada filosofi dari hari raya tersebut. Nah, sepertinya pembahasan kita ini sangat menarik dan semoga saja bisa bermanfaat untuk sahabat penyuluh semua. Terima kasih Pak Wahyu sudah hadir, sudah berbagi tentang hari raya Tumpak Kuningan yang akan segera kita laksanakan besok hari nih sahabat penyuluh. Dan terima kasih sudah menyaksikan, semoga hari ini perbincangan kita bermanfaat untuk sahabat penyuluh. Kami mohon diri dan tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.